mulai? Hey, kalian pasti sudah tahu apa itu batik. Tapi, apa kalian yakin sudah benar-benar mengenal warisan budaya yang satu ini? Aku Firdi Silareal. Yuk, ikut aku mengenal lebih jauh tentang sejarah batik sebagai warisan budaya di Museum Batik Indonesia. Museum Batik Indonesia berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Secara arsitektural, bentuk denah bangunan Museum Batik menyerupai lipatan kain. Pada bagian depan museum, dihiasi dengan beberapa motif batik, salah satunya adalah motif kawung. Museum ini didirikan sebagai wujud tindak lanjut atas penetapan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Museum Batik mulai dibangun pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018. Kemudian, di tahun 2022, museum ini akhirnya resmi dibuka untuk umum. Batik bukan sekedar kain, melainkan kisah yang dituangkan melalui setiap goresan canting. Di balik keindahan motifnya, tersimpan jejak sejarah, harapan, dan jati diri bangsa. Museum Batik Indonesia hadir sebagai ruang yang meneruskan kisah agar tetap hidup hingga kini dan masa depan. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan juga tik yang berarti titik. Istilah ini kemudian berkembang menjadi suatu penggambaran di mana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Semua berawal ketika orang-orang Mesir mulai menggunakan teknik membatik sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Membatik kemudian menyebar di daratan India dan Persia melalui jalur perdagangan hingga sampai di Pulau Jawa. Kemudian di era Majapahit pada akhir abad ke-13 ditemukan dalam arca Raden Wijaya, yaitu Raja pertama Majapahit, di mana Raja pertama Majapahit mengenakan kain batik dengan ragam hias berbentuk kawung. Tidak hanya itu, corak dan motif batik kawung juga ditemukan pada arca Ciwa Mahakala, serta motif batik ceplok pada arca Pracina Paramita di Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menjadi bukti di mana batik hadir dalam sejarah budaya bangsa Indonesia. Ruangan berikutnya membawa kita untuk melihat animasi pembuatan kain batik. Kekalahan Adipati Kalang membuat Majapahit berhasil menguasai Tulung Agung dan mulai membawa budaya batik dari Majapahit. Perkembangan batik berlanjut dari Kesultanan Solo dan Yogyakarta. Pada abad ke-16, kain batik menjadi kelengkapan busana hingga upacara di lingkungan kerajaan. Tak heran jika kemudian batik ditetapkan menjadi pakaian resmi Kerajaan Mataram. Perkembangan batik memasuki era kolonialisme sekitar abad ke-18, di mana kehadiran bangsa asing turut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan batik di Indonesia, baik dari segi motif, pewarnaan, hingga kainnya. Hal ini dapat terlihat dari batik Jawa Hokokai yang berasal dari saudara Asia Timur yaitu Jepang. Kemudian dapat dilihat pula
dari motif budaya negeri Tiongkok yang memiliki ciri motif yaitu geometri atau swastika yang melambangkan keberuntungan. Kemudian, dapat dilihat pula dari ekspresi motif dan warna perempuan Belanda yaitu hijau Frankwamen yang berasal dari penemunya yaitu Carolina Josephine von Frankwamen. Setelah kita dibawa untuk mengetahui perjalanan sejarah batik, kali ini kita memasuki ruangan di mana kita akan mengetahui lebih lanjut tentang teknik pembuatan batik. Batik sendiri dapat dibuat melalui dua jenis proses pembuatan. Yang pertama yaitu batik tulis menggunakan canting dan juga batik cap menggunakan stempel cap batik. Batik tulis menggunakan canting sebagai alat dalam tahap pembuatannya. Terdapat beberapa tahapan dalam membuat batik tulis, mulai dari nyorek, yaitu membuat gambar motif, ngelowong, yaitu melekatkan lilin pada gambar motif, isen-isen dan nembok, yaitu mempertahankan warna dasar kain, pewarnaan, dan terakhir menggodok atau memasukkan kain pada air mendidih, guna meluruhkan lilin. Sedangkan proses pembuatan batik cap sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan batik tulis. Hanya saja, dalam menggambar motifnya sudah menggunakan stempel dari lempengan besi yang berupa motif batik sebagai pengganti canting. Setelah melalui proses pembuatan motif batik, kita memasuki proses pewarnaan kain batik menggunakan alat perintang dengan mencelupkan kain menggunakan alat perintang seperti bubur ketan atau getah pohon kayu. Dan untuk bahan pewarnaan itu menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari alam. Contohnya adalah warna kuning dari kunyit atau warna hijau dari pandan. Pada ruangan berikutnya, dijelaskan penggunaan batik secara tradisional. Secara tradisional, batik digunakan sebagai sarung, sebagai dodot, sebagai kemben, sebagai ikat, dan juga sebagai selendang. Setelah era kolonialisme, batik terus berkembang dan memiliki banyak sekali keragaman, baik dari motifnya maupun tekniknya. Namun, walaupun batik melalui banyak sekali keragaman, tetapi secara nilai, batik tetap tidak akan berubah, baik di masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan mendatang. Batik melalui sejarah yang sangat panjang, dan tentunya di balik perkembangan dan juga sejarah yang dimiliki oleh batik, ada tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan tersebut. Salah satunya adalah Bapak SBY, di mana Bapak SBY ini merupakan tokoh yang mengusulkan batik kepada UNESCO, sehingga batik sekarang sudah diakui secara internasional sebagai warisan budaya di Indonesia. Batik adalah warisan kecerdasan pikiran dan tangan, serta keluruhan hati para leluhur bangsa. Batik merupakan cerminan harapan kebaikan, ditorehkan melalui tangan-tangan terampil dengan kesungguhan hati, terwujud dalam mahakarya yang hidup dan menyatu dalam keseharian manusia, sejak dikandung sampai usia senja, dahulu, kini, dan selamanya. Event Kukuruyuk ini merupakan bagian dari Museum Batik Indonesia,
di mana dalam event ini menjelaskan bahwa ayam merupakan salah satu hewan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan motif batik yang ada di Indonesia. Karena ayam merupakan hewan yang sangat dekat kehidupannya dengan kehidupan manusia, dan banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya dari seekor ayam, baik dari dagingnya, telurnya, hingga bulunya. Hal ini menjadikan ayam sangat berperan besar dalam motif batik yang ada di Indonesia. Banyak pengunjung yang tertarik datang ke Museum Batik Indonesia karena di sini kita bisa melihat sejarah perkembangan batik, kemudian juga teknik pembuatan batik, hingga ragam koleksi batik. Selain itu, terdapat pula berbagai layanan, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Informasi lebih lengkapnya bisa diakses melalui web resmi dan juga Instagram resmi Museum Batik Indonesia. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa fasilitas yang memadai, mulai dari penitipan tas di loker, lift, ruang untuk menyusui, toilet disabilitas, toilet pria dan wanita, dan tentunya ruang lokakarya. Dan mereka juga menyediakan kursi untuk para pengunjung. Bisa diakses melalui Tol Jagorawi keluar gerbang Tol Taman Mini, LRT Cibubur Line Stasiun LRT Taman Mini, dan KRL Stasiun Cawang dilanjut Transjakarta rute 7D. Dan di dalam Taman Mini terdapat shuttle bus yang memudahkan akses ke Museum Batik. Kita sebagai generasi muda memiliki peranan penting dalam mewariskan budaya kita. Salah satunya adalah batik. Maka dari itu, dalam hal ini, mari kita mengenal lebih jauh dan juga melestarikan warisan budaya kita melalui Museum Batik Indonesia.